Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Hidayat, NIM 223344102. Lokal 1D ingin menjelaskan materi pertemuan 5 yang berjudul penggolongan obat. Penggolongan obat yaitu secara luas dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama berdasarkan jenisnya atau penandaan. Penggolongan obat berdasarkan jenis dan penandaan ini terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropikan, dan narkotika. Yang kedua, berdasarkan mekanisme kerja obat, yaitu penggolongan obat berdasarkan mekanisme kerja obat ini terdiri dari obat sistem syaraf pusat, obat sistem kardiovaskuler, obat anti-infeksi, obat saluran cerna, dan obat saluran nafas. Yang ketiga, berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian. Penggolongan obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, obat dalam. Yang pertama itu obat dalam, yaitu obat yang dikonsumsi per oral. Contohnya seperti tablet antibiotik, paracetamol tablet. Yang kedua, obat luar, yaitu obat-obatan yang dipakai secara topikal atau tubuh bagian luar. Contohnya sulfur. Selanjutnya yang keempat, berdasarkan cara pemakaian. Penggolongan obat berdasarkan cara pemakaian ini terdiri menjadi beberapa bagian seperti oral, parektal, sublingual, dan parental. Baik, pengertian yang pertama itu oral adalah obat yang dikonsumsi secara manual melalui mulut ke dalam saluran cerna. Yang kedua, parektal. Parektal adalah obat yang dipakai melalui rektum, biasanya digunakan pada pasien yang tidak bisa menelan, pingsan, atau menghendaki efek obat yang terhindar dari pengaruh pH ke lambung, FFE di hati, maupun enzim-enzim yang ada di dalam tubuh. Yang sublingual itu yaitu pemakaian obat dengan melakukannya di bawah lidah masuk ke pembuluh darah dan efeknya lebih cepat. Contohnya seperti tablet isap, hormon-hormon. Yang selanjutnya, parental. Obat yang disuntikkan melalui kulit ke aliran darah, baik secara intravena, subkutan, intramuskular, ataupun intrakardial. Yang kelima, berdasarkan efek yang ditimbulkan. Penggolongan obat yang berdasarkan efek yang ditimbulkan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistematik dan lokal. Yang pertama itu sistematik adalah obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Selanjutnya itu lokal, obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian-bagian tubuh tertentu tempat obat tersebut berada, seperti hidung, muka, dan kulit. Yang keenam, berdasarkan daya kerja atau terapi. Penggolongan obat berdasarkan cara kerja atau terapi ini dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, farmakodinamik, dan yang kedua, kemoterapi. Yang farmakodinamik ini adalah obat-obatan yang bekerja mempengaruhi fisiologis tubuh, dan kemoterapi adalah obat-obatan yang secara kimia untuk membasmi parasit atau bibit penyakit mempunyai daya kerja kombinasi. Dan yang ketujuh ataupun yang terakhir, berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya. Penggolongan obat berdasarkan asal obat dan cara pembuatannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, alamiah dan sintetik. Alamiah adalah obat-obat yang berasal dari alam atau tumbuhan, hewan, dan mineral. Yang kedua adalah sintetik, merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya, minyak gandapura dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam santitat. Baik, sekian penjelasan materi dari saya untuk pertemuan 5 dan 6 tentang penggolongan obat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.